Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Deulinda Nahak. Di video yang pertama ini, saya akan membahas tentang instrumen evaluasi bentuk tes. Nah, instrumen evaluasi bentuk tes ini adalah teknik yang sering dipakai oleh pendidik dalam mengukur tingkat kecerdasan anak. Nah, ada 3 macam bentuk tes. Tes yang pertama itu tes tertulis bentuk uraian. Nah, tes tertulis bentuk uraian ini adalah tes yang memerlukan jawaban bentuk uraian, baik itu uraian terbatas maupun tetapi karena memerlukan jawaban bentuk uraian, maka siswa untuk mengorganisasikan serta merumuskan jawaban menggunakan kata-kata sendiri. Nah, di sini tes tertulis bentuk uraian ini dibagi menjadi 2, yaitu tes uraian dalam bentuk uraian bebas dan tes uraian dalam bentuk uraian terbatas. Nah, ini tes uraian dalam bentuk uraian bebas ini adalah pertanyaan yang mudah dipahami oleh siswa. Contohnya, sebutkan macam-macam biodiversitas atau apa saja manfaat biodiversitas bagi manusia. Nah, itu adalah contoh pertanyaan untuk uraian bebas. Sedangkan tes uraian dalam bentuk uraian terbatas ini biasanya didahulukan dengan pernyataan. Contohnya, di zaman sekarang sampah menjadi topik perbincangan. Nah, bagaimana mengatasi masalah sampah yang dilihat dari jenis-jenis sampah. Nah, itu biasanya siswa itu berpikir lebih keras lagi hanya untuk menjawab yang kedua, tes hasil belajar bentuk objektif. Nah, tes hasil belajar bentuk objektif ini dikatakan objektif karena cara penilaiannya itu seragam antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Nah, di tes hasil belajar bentuk objektif ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, melengkapi tes atau complete test. Nah, melengkapi ini biasanya dikatakan dengan menyempurnakan 2 tes objektif bentuk multiple choice test atau pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini biasanya siswa dituntut untuk memilih satu yang jawaban yang paling benar di antara pilihan-pilihan yang lain. Yang untuk matching atau menjodohkan. Nah, menjodohkan ini biasanya ada pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain. Nah, di situ siswa disuruh untuk menjodohkan kedua pernyataan itu. Lalu yang kedua, tes objektif bentuk fill-in. Nah, tes objektif bentuk fill-in ini biasanya berupa istian. Lalu yang kelima, tes objektif bentuk true false atau benar salah. Nah, benar salah ini biasanya siswa diberi soal bentuk pilihan antara salah atau benar. Lanjut, yang pasti bentuk tes berikut adalah tes tindakan. Nah, tes tindakan ini adalah tes yang menuntut jawaban siswa berupa tindakan, perilaku, atau ini yang biasa kita sebut dengan eksperimen. Nah, eksperimen itu biasanya di bawah pengawasan penguji. Itu saja instrumen evaluasi bentuk-bentuk tes. Nah, ini pertanyaan yang pertama, apa bedanya antara ketiga tes ini, tes tertulis bentuk uraian dengan tes hasil belajar bentuk objektif dan tes tindakan? Pertanyaan yang kedua, mengapa seorang guru perlu mengetahui bentuk-bentuk tes? Yang ketiga, menurut Anda bentuk tes mana yang paling cocok yang biasa digunakan oleh guru? Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih.